Informasi penting kita sampaikan pada hari ini bagi pensiunan. Salah satunya para pensiunan wajib melakukan hal berikut ini mulai hari ini di Senin 28 April 2025 agar pencairan gaji di Mei nantinya yang tinggal 2 hari lagi tidak mengalami keterlambatan. Sederet informasi lainnya kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita masuk di informasi pertama. Sebelum kita bahas terkait dengan informasi lainnya, baik itu pesangon hingga kenaikan gaji dan sebagainya. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan info penting bagi pensiunan mulai hari ini 28 April 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PT Taspen memastikan pencairan gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 akan dilakukan secara serentak pada Kamis 1 Mei 2025 yang tinggal 2 hari lagi. Meskipun bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur nasional, proses penyaluran gaji pensiunan PNS dipastikan sesuai aturan yang berlaku. Informasi ini memberikan kepastian kepada para pensiunan bahwa hak keuangan mereka akan tetap diterima tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun, PT Taspen akan menyalurkan gaji pokok serta berbagai jenis tunjang lainnya kepada para pensiunan PNS. Jaminan pencairan ini mencakup keseluruhan komponen yang selama ini diterima setiap bulan, termasuk tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Dalam ketentuan terbaru dipastikan bahwa besaran gaji pokok pensiunan PNS ditetapkan sebesar 75% dari gaji pokok yang diterima oleh PNS aktif. Besaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dan menjadi acuan resmi dalam proses pencairan bulan Mei 2025 nanti. Selain gaji pokok, pensiunan juga akan mendapatkan sejumlah tunjangan tambahan. Tunjangan suami istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Sementara tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok yang bersangkutan. Adapun tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok yang bersangkutan. Sedangkan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk nilai uang setara dengan 10 kg beras atau sekitar Rp72.420 per bulan. Per orang juga ya. Nah, sebelum pencairan yang dilakukan 2 hari lagi, para pensiunan diwajibkan untuk melakukan autentikasi mulai hari ini 28 April 2025 bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi. Autentikasi Taspen wajib dilakukan agar pencairan gaji Bapak Ibu tidak mengalami keterlambatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai hari ini, yaitu Senin 28 April 2025. Kita masuk di informasi kedua, benarkah dana pensiun PNS, TNI, Polri bakal diambil alih oleh Kemenkeu? Dan bagaimana nasib potongan gaji Bapak Ibu sekalian? Isu besar kembali mengguncang dunia aparatur sipil negara, TNI, Polri. Dalam rapat Komisi 6 DPR RI muncul keprihatinan serius terkait rencana pengambil alihan pembayaran pensiun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kemenkeu dari PT Taspen dan Asabri. Langkah ini menurut Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bakti bertujuan untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan terkontrol. Namun, benarkah ini solusi atau justru awal dari masalah baru? Pemerintah mengklaim pengambil alihan ini bertujuan untuk, pertama, menyederhanakan verifikasi dan validasi data pensiun. Kedua, meningkatkan efisiensi biaya penyaluran dana pensiun. Dan ketiga, membangun integrasi pengelolaan keuangan negara. Dana pensiun ASN, TNI, dan Polri selama ini bukan sepenuhnya dibayar dari APBN, melainkan hasil potongan gaji pribadi yang mencapai 8% setiap bulan, 3,25% untuk Taspen, 4,75% untuk Asabri. Dana ini bersifat amanah bukan hibah negara. Dalam forum DPR, sejumlah anggota Komisi 6 mempertanyakan urgensi dan dasar hukum langkah ini. Pasalnya, dana pensiun dan tabungan hari tua adalah milik pekerja, bukan uang hibah dari negara.
terkumpul lebih dari 448,75 triliun dana tabungan hasil potongan gaji per Januari 2025. Dana amanah ini seharusnya dikelola secara profesional, bukan dicampur dalam belanja negara. Apalagi kasus-kasus korupsi besar seperti Jiwasraya dan Asabri meninggalkan trauma mendalam terhadap pengelolaan dana pensiun. Potensi kerugian massal atas hak pensiunan masih membayang. Kemudian, bagaimana kalau kita belajar dari pengalaman Jiwasraya dan Asabri? Pengelolaan dana pensiun yang tidak transparan berujung pada kerugian ratusan triliun rupiah dan menciderai jutaan hak pensiunan. Solusi yang ditawarkan, pisahkan secara tegas dana potongan gaji dengan belanja negara. Bentengi dana pensiun dengan pengawasan independen seperti OJK dan BPKB. Libatkan perwakilan pensiunan dalam setiap pengambilan keputusan strategis dana pensiun. Dorong audit publik tahunan atas seluruh aset dana pensiun, ASN TNI Polri, dan perkuat literasi finansial ASN dan pensiunan. Nah, kapan akan direalisasikan oleh pemerintah terkait dengan pengambil alihan dana pensiun ini? Tentu ini masih menjadi tanda tanya kita bersama. Dan kapan pemerintah akan memproses pengambil alihan dana pensiun itu, kita menunggu regulasinya saja. Kemudian, informasi terkait dengan skema fully funded juga demikian. Pemerintah sepertinya saat ini belum juga menerbitkan terkait dengan skema pensiun fully funded. Hingga saat ini mengungkapkan bahwa Menpan RB mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN masih berlangsung. Ia menambahkan bahwa rincian lebih lanjut terkait implementasi skema single salary dan pensiun fully funded akan diatur dalam regulasi tersebut. Meski belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan, Rini menegaskan bahwa pembahasan teknis, hukum dan fiskal masih terus digodok secara menyeluruh. Jadi untuk fully funded masih dalam pembahasannya, belum selesai dibahas oleh pemerintah, sehingga belum tahu kapan direalisasikannya. Dan informasi terakhir terkait dengan maraknya modus penipuan. Nah, ini tentu para pensiunan harus berhati-hati. Belakangan ini marak beredar modus penipuan yang menyasar peserta aktif maupun pensiunan PT Taspen melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan email. Modus ini dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai perwakilan PT Taspen dan meminta peserta untuk mengisi atau mengirimkan data pribadi melalui tautan tertentu. Menanggapi hal tersebut, Branch Manager Taspen Kecamatan Kece, Pekalongan, Sidra Muntahari mengimbau kepada seluruh peserta, baik ASN aktif maupun pensiun, agar lebih waspada dan diminta untuk tidak langsung mempercayai pesan yang mencatut nama institusi, terlebih jika dalam pesan tersebut terdapat permintaan sensitif seperti data pribadi, nomor rekening, atau permintaan transfer dana. Peserta aktif maupun pensiunan harus berhati-hati. Kami imbau untuk tidak membagikan data pribadi ke sembarang orang dan tidak mudah tergoda untuk mentransfer uang, apalagi jika diminta melalui tautan atau pesan yang tidak jelas asal-usulnya, imbaunya.